Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Google Give Employee Another Option, The Search Giant Innovative Program Offer Workers Another Way to Realize the Value of Their Stock Option. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fajar Adnan, dengan NIM akhir 221. Saya Diki Erlansyah dengan NIM akhir 222. Saya Dinda MJ dengan NIM akhir 223. Saya Riani Anissa dengan NIM akhir 224. Baik, untuk bahan diskusi yang pertama yaitu bagaimana kompensasi CEO dibandingkan dengan pekerja lini mereka selama beberapa tahun terakhir. Rasio upah CEO terhadap pekerja rata-rata telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, mencapai 320:1 pada tahun 2019. Cara baru bagi karyawan untuk menguangkan opsi saham mereka yang dapat mempengaruhi keseluruhan struktur kompensasi dan persepsi terhadap nilai opsi saham karyawan. Program inovatif Google ini merupakan sebuah tusukan unik untuk membuka nilai dasar sekuritas yang telah menjadi metode favorit untuk memikat dan mempertahankan karyawan, terutama di kalangan perusahaan teknologi. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu, menurut Anda, apakah hal tersebut pantas dan mengapa? Menurut kami, yaitu hal tersebut pantas dikarenakan sebelum diputuskan hal tersebut, pastinya perusahaan melalui beberapa pertimbangan umum mengenai program inovatif yang terkait dengan opsi saham. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini, apakah sih para eksekutif dan kompensasi atau insentif terkait tampak sebagai kunci untuk implementasi yang efektif atau tidak terkait? Pertama, dapat disimpulkan bahwa si program ini, program inovatif yang diperkenalkan oleh Google untuk memberikan karyawan dan menguangkan si opsi saham mereka itu merupakan upaya untuk menjaga nilai dasar sekuritas dan memotivasi karyawan. Nah, di sini tuh ada beberapa poin kunci yang dapat memperkuat. Pertama, di nilai opsi saham dan kompensasi karyawan. Program ini dirancang untuk memberikan cara baru bagi karyawan Google untuk menguangkan opsi saham mereka. Nah, si aturan baru ini juga mengharuskan pengeluaran opsi saham telah membuat beberapa perusahaan ini memberikan opsi atau memberikan insentif dengan cara yang berbeda gitu ya, sebagai alternatif. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran juga tentang matinya alat insentif kinerja klasik seperti opsi saham. Yang kedua yang kedua ada keterkaitan dengan eksekutif dan kompensasi. Program ini tampaknya lebih fokus pada si karyawan gitu daripada si eksekutif, dan dia tidak membahas si eksekutif yang pernah mendapatkan kompensasi yang memadai. Terus fokusnya juga karena dia fokusnya ke karyawan, dia juga mencerminkan gitu ya si Google ini untuk menyelesaikan masalah kesetaraan gaji dan mempertahankan karyawan terutama di tengah nilai saham terutama di tengah nilai saham Google yang tinggi. Yang ketiga itu ada dampak pada laba perusahaan. Meskipun si program ini tuh harapannya tuh untuk meningkatkan nilai opsi saham bagi karyawan, tapi si Google juga sebenarnya tidak menyatakan ada manfaat langsung bagi uh, laba si perusahaan. Kemudian si perusahaan juga memperkirakan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar pada pembukuannya karena nilai pasar dari opsi saham ini akan lebih besar di bawah rencana yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lea. Discussion yang keempat yaitu mengenai kasus 2, apakah masuk akal bagi para eksekutif dan karyawan untuk memundurkan tanggal pemberian opsi saham sehingga hibah mereka dihargai dengan harga saham harian terendah dalam jangka waktu 2 hingga 4 bulan, dan mengapa? Jawabannya itu dalam konteks tadi yang disebutkan, penanggalan mundur itu dimaksudkan merujuk pada praktik memberikan opsi saham pada para eksekutif dan karyawan dengan harga saham yang ditetapkan pada tanggal sebelumnya, yang mungkin merupakan harga saham terendah dalam jangka waktu 2 hingga 4 bulan. Praktik lain dapat dianggap tidak etis dan bahkan ilegal karena dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi nilai opsi saham dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada para penerima opsi. Menurut Eric Lai, seorang profesor keuangan yang telah melakukan penelitian menunjukkan bahwa praktik ini umum terjadi dan dapat melibatkan manipulasi aturan akuntansi.
Hasil penelitiannya telah menyebabkan tuntutan pidana dan perdata terhadap sejumlah perusahaan dan eksekutif yang terlibat dalam praktik penanggungan mundur opsi saham. Lalu praktik penanggalan mundur opsi saham dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi yang serius bagi si perusahaan tersebut dan individu yang terlibat. Selain itu, hal ini juga dapat merugikan para pemegang saham dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Oleh karena itu, dari sudut pandang etika dan hukum, tidak masuk akal bagi para eksekutif dan karyawan untuk terlibat dalam praktik penanggalan mundur opsi saham. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk diskusi yang terakhir, mengenai kasus 3, apakah Google telah menemukan cara untuk menambah likuiditas dan kesederhanaan pada opsi saham karyawan yang dirancang untuk memberikan penghargaan atas implementasi dan kinerja yang efektif, dan mengapa? Jawabannya, program Transferable Stock Option dari Google, seperti yang diuraikan dalam kasus 3, terlihat sebagai pendekatan inovatif untuk menambah likuiditas dan kesederhanaan dalam opsi saham karyawan, dengan memungkinkan karyawan menjual opsi saham mereka dalam pasar semi swasta. Google berusaha memberikan nilai yang lebih nyata dan segera kepada karyawan. Program ini dapat meningkatkan daya tarik opsi saham sebagai alat retensi dan rekrutmen. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.